Halo semua, kembali lagi kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang Microsoft Active Directory. Apa sih Microsoft Active Directory? Microsoft Active Directory atau AD adalah layanan direktori yang berjalan di Windows Server. Layanan ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengamankan sumber daya jaringan seperti komputer, pengguna, grup, perangkat, dan aplikasi. Semua informasi ini disimpan dalam database terpusat yang memungkinkan administrator untuk mengelola sumber daya tersebut dengan lebih efisien. Dengan Active Directory, organisasi dapat memastikan bahwa akses ke jaringan hanya diberikan pada pengguna yang berwenang, sehingga meningkatkan keamanan. Untuk mempermudah pemahaman, kita bayangkan saja AD atau Active Directory sebagai sistem kontrol akses. Misalnya, jika Anda bekerja di sebuah kantor, setiap komputer di kantor terhubung ke jaringan. Nah, Active Directory ini memastikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki izin yang dapat masuk login ke komputer-komputer itu. Tidak hanya itu, Active Directory juga menentukan file atau aplikasi apa saja yang bisa diakses oleh pengguna. Jadi, AD atau Active Directory berfungsi sebagai pengatur utama yang memastikan bahwa setiap orang hanya memiliki akses yang sesuai dengan perannya. Mengapa Active Directory dibutuhkan? Dalam sebuah organisasi, baik kecil maupun besar, AD sangat penting karena mampu mengelola siapa saja yang memiliki akses ke jaringan organisasi, memastikan keamanan data dengan membatasi akses hanya untuk orang-orang tertentu, meningkatkan efisiensi administrasi IT dengan memusatkan pengelolaan di suatu tempat. Dengan Active Directory, organisasi tidak perlu lagi mengatur perangkat atau pengguna satu persatu secara manual. Semua dapat dilakukan secara terpusat dan otomatis. Apa saja komponen utama Microsoft Active Directory? Yang pertama adalah domain. Domain merupakan inti dari Active Directory. Dalam Active Directory, domain merupakan lingkup administratif yang menjadi dasar pengelolaan. Semua pengguna, grup, dan perangkat yang terdaftar di dalam domain mengikuti kebijakan yang sama. Contoh sederhana, jika Anda memiliki domain bernama domainku.com, maka semua karyawan yang terdaftar di domain tersebut akan memiliki akses sesuai dengan aturan yang berlaku di dalamnya. Ini memudahkan pengelolaan penggunaan dan perangkat dalam jumlah besar. Yang kedua ada forest. Forest merupakan kumpulan dari beberapa domain yang saling terhubung. Jika organisasi Anda memiliki banyak domain seperti asia.domainku.com dan europe.domainku.com, semuanya akan tergabung dalam satu forest. Forest memungkinkan komunikasi antar domain dan berbagi informasi secara aman. Jadi, meskipun domain berbeda-beda, semua tetap berada dalam satu kesatuan yang terkelola dengan baik. Lalu yang ketiga ada Organizational Unit atau OU. OU adalah seperti folder dalam satu sistem file komputer yang digunakan untuk mengorganisasi pengguna, perangkat, atau grup berdasarkan fungsi atau lokasi. Misalnya, Anda bisa membuat OU untuk departemen IT, OU untuk departemen keuangan, atau bahkan OU untuk lokasi kantor tertentu. Dengan menggunakan OU, administrator dapat menerapkan kebijakan spesifik untuk setiap bagian organisasi tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Yang keempat ada grup polisi. Grup polisi adalah fitur dalam Active Directory yang memungkinkan administrator untuk menetapkan aturan dan kebijakan secara otomatis. Contohnya, administrator dapat membuat kebijakan dan mewajibkan semua pengguna untuk menggunakan password yang kompleks atau memblokir instalasi aplikasi tertentu. Kebijakan ini akan diterapkan secara seragam di semua perangkat yang berada di dalam domain, sehingga memudahkan pengelolaan keamanan dan konfigurasi. Lalu komponen yang terakhir adalah Global Catalog. Global Catalog merupakan indeks yang menyimpan informasi pengguna, grup, dan perangkat dari seluruh domain di dalam forest. Ini memungkinkan pencarian informasi dengan cepat tanpa harus mengakses seluruh database. Misalnya, jika seorang ingin mencari informasi tentang rekan kerja di domain lain, Global Catalog akan menyediakan data tersebut dengan efisien. Lalu
Kita lanjut ke manfaat Microsoft Active Directory. Yang pertama adalah pusat manajemen. Active Directory memungkinkan administrator IT atau admin IT untuk mengelola ribuan pengguna dan perangkat hanya melalui satu sistem terpusat. Sebelum Active Directory, pengaturan akses sering dilakukan secara manual di setiap perangkat, yang tentu sangat memakan waktu. Dengan Active Directory, semua pengelolaan dapat dilakukan dari satu tempat, sehingga lebih efisien dan menghemat waktu. Keamanan terintegrasi. Active Directory dirancang dengan fitur keamanan yang kuat, dengan autentikasi berbasis domain menggunakan teknologi seperti Kerberos. Active Directory memastikan bahwa hanya pengguna dengan kredensial yang valid yang dapat mengakses sumber daya. Jika seseorang tidak memiliki izin, mereka tidak akan bisa masuk ke sistem atau mengakses file tertentu, sehingga data organisasi tetap aman. Lalu, efisiensi operasi. Dengan Active Directory, penerapan kebijakan menjadi otomatis. Misalnya, administrator IT dapat mengatur semua komputer di kantor untuk memperbarui antivirus secara serentak. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga memastikan bahwa semua perangkat selalu dalam kondisi aman. Dan yang terakhir, skalabilitas. Active Directory dirancang untuk dapat menangani organisasi kecil dengan puluhan pengguna hingga perusahaan besar dengan ribuan pengguna di berbagai lokasi. Struktur hierarki dalam Active Directory membuatnya mudah untuk diperluas sesuai kebutuhan organisasi. Lalu, bagaimana sih cara kerja Active Directory? Yang pertama, proses login. Saat Anda menyalakan komputer dan memasukkan username serta password, komputer Anda akan mengirimkan permintaan autentikasi ke server Active Directory. Proses ini dilakukan menggunakan protokol LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol. Server AD ini kemudian memeriksa apakah kredensial yang Anda masukkan valid atau tidak. Setelah proses login diselesaikan, kemudian validasi identitas. Jika username dan password Anda cocok dengan data yang ada di AD atau Active Directory, server akan memberikan token autentikasi. Token ini memungkinkan Anda untuk mengakses sumber daya di jaringan seperti file, aplikasi, atau printer. Ketiga, penerapan kebijakan. Setelah Anda berhasil login, Active Directory akan memeriksa kebijakan yang berlaku untuk akun Anda. Misalnya, apakah Anda diizinkan untuk memasang aplikasi tertentu atau mengakses folder tertentu. Kebijakan ini diterapkan secara otomatis berdasarkan pengaturan yang telah dibuat oleh administrator. Dan yang terakhir adalah struktur hierarki. Active Directory menggunakan struktur hierarki untuk organisasi pengguna, perangkat, dan grup. Struktur ini mempermudah pencarian informasi berdasarkan kategori seperti departemen, lokasi, atau grup kerja. Dengan hierarki ini, pengelolaan menjadi lebih teratur dan efisien. Kita lanjut, penggunaan Active Directory dalam dunia nyata. Yang pertama ada manajemen karyawan. Dalam sebuah organisasi, saat ada karyawan baru, admin IT hanya perlu menambahkan akun mereka di Active Directory. Semua pengaturan seperti akses ke file, email, dan aplikasi diterapkan secara otomatis. Proses ini menghemat waktu dan memastikan bahwa akses diberikan dengan benar. Keamanan data. Setelah manajemen karyawan, ada keamanan data. Active Directory membantu melindungi data sensitif dengan memastikan bahwa hanya pengguna tertentu yang memiliki izin untuk mengaksesnya. Misalnya, laporan keuangan. Perusahaan hanya bisa diakses oleh tim keuangan, sementara tim lain tidak memiliki akses. Lalu ada Single Sign-On atau SSO. Dengan fitur SSO, karyawan hanya perlu login sekali untuk mendapatkan akses ke semua aplikasi yang terintegrasi dengan Active Directory, seperti Microsoft Office 365, SharePoint, atau sistem internal lainnya. Hal ini meningkatkan kenyamanan pengguna dan mengurangi resiko lupa password. Lalu yang terakhir, integrasi cloud. Dengan Azure Active Directory, organisasi dapat mengelola aplikasi berbasis cloud dengan pendekatan yang sama seperti Active Directory lokal.
Ini memberikan pengalaman yang konsisten, baik untuk aplikasi lokal maupun cloud. Coba kita bayangkan, sebuah perusahaan besar dengan banyak pintu di ruangan. Setiap karyawan memiliki kartu ID yang memutuskan pintu mana saja yang boleh dibuka oleh karyawan tersebut. Jika ada karyawan baru, mereka akan mendapatkan kartu baru dengan akses sesuai peran mereka. Jika ada karyawan yang keluar, kartu mereka akan dinonaktifkan. Nah, Active Directory bekerja seperti pengelola akses ini, tetapi dalam dunia digital. Kita coba untuk mencontohkan studi kasus singkat lagi. Jika sebuah perusahaan bernama ABC dengan 1000 karyawan sebelumnya mengelola akses secara manual di setiap komputer, proses ini akan memakan waktu dan seringkali menyebabkan kesalahan. Setelah mengimplementasikan Active Directory, perusahaan dapat menambahkan karyawan baru ke jaringan hanya dalam hitungan menit. Selain itu, kebijakan keamanan diterapkan secara otomatis di seluruh jaringan, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan. Lalu, kesimpulan Active Directory. Active Directory adalah fondasi penting dalam manajemen IT modern. Dengan Active Directory, organisasi dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien, meningkatkan keamanan, dan menghadapi tantangan dunia digital dengan lebih baik. Tidak hanya itu, Active Directory juga memberikan fleksibilitas dan skalabilitas untuk mendukung pertumbuhan organisasi di masa depan. Berikut adalah konfigurasi Microsoft Active Directory. Yang pertama, kita buka Server Manager, kemudian kita klik Add Roles and Features, lalu checklist dan next pada before you begin. Pada installation, pilih role based or feature based installation dan klik next. Lalu pada server selection, pilih server default lalu klik next. Setelah itu, pada server roles, pilih Active Directory Domain Service dan klik next. Setelah itu, pada server roles, pilih Active Directory Domain Service dan klik next. Pada features, biarkan default saja dan klik next. Pada ADDS, langsung klik next saja. Pada confirmation, checklist restart the destination server automatically if required, klik yes. Kemudian, klik install. Setelah kita mengklik install, kita tunggu feature instalasi selesai. Setelah selesai, klik close. Selanjutnya, setelah Active Directory Domain Service, langkah berikutnya adalah kita mempromosikan server sebagai domain controller dengan cara klik ikon notifikasi di atas pada server manager. Nah, pada ikon notifikasi, klik promote this server to a domain controller. Setelah diklik, muncul deployment configuration. Lalu kita pilih add a new forest dan masukkan root domain. Setelah dimasukkan root domainnya, klik next. Pada domain controller, di domain controller option, kita masukkan password yang rumit pada directory service restore mode. Kemudian klik next. Lalu kita akan dilanjutkan ke DNS option. Pada DNS option, langsung klik next saja tanpa men-checklist. Lalu additional option. Pada additional option, pada the net BIOS domain name biarkan saja sesuai defaultnya, yaitu TKJ, dan klik next. Pada path, biarkan default saja lalu klik next. Pada review option, kita langsung klik next saja. Pada prerequisite, klik install. Setelah itu, kita tunggu installation sampai selesai. Jika setelah muncul notifikasi, kita klik close. Kemudian pada result, klik juga close. Lalu kita tunggu restart sampai selesai. Setelah selesai, kita akan masuk ke dalam Windows. Nah, di sini terdapat nama NetBIOS yang disetting itu sudah muncul, yaitu TKJ, dan pada computer properties nama domain juga sudah muncul. Artinya instalasi Active Directory domain sudah berhasil. Lalu kita masukkan password yang tadi kita telah setting. Setelah itu enter dan selesai. Berikut adalah penjelasan mengenai Microsoft Active Directory.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.